Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang solih, insya Allah hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat pada pembelajaran 3. Jangan lupa ya anak-anak untuk mengulang-ulang kembali pembelajaran sebelumnya. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Kalimat perintah dan penolakan, 2. Karya dari bahan alam, dan yang ketiga operasi bilangan cacah. Menceritakan pengalaman diri. Warga di lingkungan rumah Nina sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, anak-anak, kegiatan gotong royong apa yang pernah kalian lakukan di lingkungan rumah kalian? Nah, pada umumnya, gotong royong dalam masyarakat biasanya yaitu kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan, gotong royong memperbaiki jalan atau jembatan. Anak-anak, selanjutnya kita akan menunjukkan kalimat perintah dan penolakan dalam teks cerita. Halaman 164. Perhatikanlah gambar di bawah. Nina, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak ya. Baik, Bu. Kuenya, Pak, silakan, Pak. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Ini kuenya, Pak. Silakan dinikmati. Silakan air minumnya, Pak. Terima kasih, Nina. Kebetulan Bapak sudah haus. Gambar yang manakah yang menunjukkan hidup rukun di masyarakat anak-anak? Kira-kira gambar manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat anak-anak? Nah, jadi gambar yang menunjukkan hidup rukun di masyarakat yaitu gambar tersebut. Nah, di gambar tersebut terlihat orang-orang sedang beristirahat ketika bergotong royong. Nah, di sini juga terlihat ada yang menyajikan makanan, ada yang membagikan makanan, dan ada yang membagikan air minum. Nah, setiap orang memiliki tugas masing-masing sehingga hidup rukun selalu terjaga di dalam masyarakat. Gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, jadi gambar yang menunjukkan penolakan adalah gambar berikut. Karena ketika bapak tersebut ditawarkan kue, dia menolak karena masih kenyang. Bunyi kalimatnya adalah, "Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri." Nah, yang ketiga, gambar manakah yang menunjukkan perintah? Nah, jadi gambar yang menunjukkan perintah adalah ketika ibu menyuruh Nina membawa kue untuk bapak-bapak. Bunyi kalimatnya adalah, "Nina, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak." Nah, yang terakhir, pernahkah kalian menolak pemberian orang lain? Nah, jika kalian pernah menolak pemberian orang lain, biasanya kalian menolak dengan mengatakan tidak atau terima kasih. Misalnya, ketika kalian menolak pemberian uang oleh seseorang. Memahami operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah halaman 166 buku 3 serangkai atau operasi hitung campuran di halaman 100 buku tematik Luqmanul Hakim. Nah, kegiatan gotong royong di perumahan
Nina terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 995 kue, bolu, dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, anak-anak, ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang pertama kita lihat adalah kalimat matematikanya. Di sini ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Bilangan tersebut kita jumlahkan dulu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Nah, dalam hal ini kita jumlahkan dulu berapa jumlah kue seluruhnya. Baru kita kurangi dengan jumlah kue yang dimakan. 95 ditambah 120 dikurangi 158. 95 ditambah 120 merupakan jumlah seluruh kue. Sedangkan 158 merupakan kue yang sudah dimakan. Nah, yang ditanya adalah berapa sisa kue sekarang? Anak-anak, kita lakukan penjumlahan terlebih dahulu. Kita mulai dari satuannya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Tulis 1, simpan 1 puluhan di atas. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jumlah keseluruhan kue dikurangi dengan jumlah kue yang dimakan, yaitu 158 untuk mengetahui sisa kue sekarang. Nah, kita mulai dari satuannya ya anak-anak. 5 dikurangi 8 tidak bisa ya anak-anak, karena 5 lebih kecil dari 8. Jadi kita harus meminjam 1 puluhan di angka 1. Karena angka 1 sudah dipinjam, maka sisanya 0. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. 0 dikurangi 5 tidak bisa ya anak-anak, karena 0 tidak ada angka. Nah, kita harus pinjam 1 di angka 2. Maka menjadi 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, karena angka 2 sudah dipinjamkan 1, maka sisanya 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi, sisa kue sekarang adalah 57 buah. Nah, anak-anak, sampai di sini paham? Supaya kalian lebih paham, kita latihan soal ya. Ayo berlatih nomor 1 halaman 166 buku 3 serangkai. Anak-anak, di sini ada bilangan 138 ditambah 52 dikurangi 8 sama dengan, nah kita lakukan penjumlahan terlebih dahulu. 138 ditambah 52. Kita mulai hitung dari satuannya ya anak-anak. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Tulis 0, simpan 1 di atas angka 3. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Angka 1 kita turunkan karena sudah tidak ada penjumlahnya. Nah, hasil penjumlahan tadi dikurangi 84. 190 dikurangi 84. Nah, kita mulai hitung dari satuannya ya anak-anak. 0 dikurangi 4 tidak bisa ya. Jadi harus minjam di angka 9 sehingga menjadi 10. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Karena 9 sudah dipinjamkan 1, maka sisanya 8. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Turunkan 1, jadi 138 ditambah 54 dikurangi 84 sama dengan 106. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai bahan alam. Masih ingatkah kalian apa itu bahan alam? Bahan alam merupakan bahan yang dihasilkan dari alam sekitar. Nah, kita bisa lihat di halaman 28 buku tematik Luqmanul Hakim. Di sini ada cara membuat hiasan dari tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1 lembar kertas HVS, pensil, 1 lembar kardus bekas, lem bagian tumbuhan, ada ranting, daun, biji, dan bunga. Nah, untuk bunga yang digunakan bebas ya anak-anak.
yaitu menggunakan bunga yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, untuk langkah-langkah membuat hiasan dari tumbuhan, 1. Tempelkan kertas HVS di permukaan batang pohon. Kemudian, gosoklah kertas menggunakan pensil sehingga terbentuk pola kulit batang pohon. Nah, yang kedua, tempelkan kertas tersebut di atas kardus bekas, kemudian potong kardus bekas sesuai dengan ukuran kertas. Nah, yang ketiga, tempelkan bagian tumbuhan mulai dari ranting, daun, biji, dan bunga menggunakan lem. Nah, yang terakhir, setelah selesai, pajanglah hasil karya kalian di ruang tamu atau bisa di kamar kalian. Sekian materi untuk hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.